Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FG3, MPKT kelas A Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait program kreativitas mahasiswa. Dan kelompok kami memilih PKM jenis GFT, yakni gagasan futuristik tertulis, dengan mengusung judul RB.id, aplikasi berbasis teknologi, atasi sampah dengan strategi. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ihsan Abdiksan, dan juga rekan-rekan saya yang lain, ada Alfanya, Andini, Ataya, Faisa, Madel, dan juga Malika. Baik, untuk yang pertama, apa sih yang melatar belakangi kami dalam memilih tema ini? Jadi kami berperspektif bahwa pengelolaan sampah di Indonesia itu masih menjadi masalah yang aktual karena seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, tentunya akan semakin meningkatkan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan. Dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah adalah sampah yang tidak mengalami proses pengolahan, sehingga menimbulkan beban lingkungan. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa proyeksi volume sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2018 mencapai 66,5 juta ton. Itu baru sampah rumah tangga dan belum mencakup sampah jenis lainnya seperti sampah industri. Nah, untuk sampah yang paling sering dihasilkan yakni sampah plastik, baru sekitar 10% yang dapat ditangani secara efektif, yakni melalui proses daur ulang. Nah, sampah-sampah jenis lainnya belum dapat ditangani secara maksimal. Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengumpulan sampah secara terorganisir masih perlu ditanamkan. Lalu untuk kelompok kami menetapkan 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi terkini dari sampah-sampah di sekitar kita. Yang kedua, apa saja solusi yang sudah diterapkan. Yang ketiga, bagaimana gambaran umum mengenai aplikasi bank sampah ini. Yang keempat, siapa sajakah yang menjadi pihak terlibat dalam hal ini. Dan yang kelima, bagaimana cara mempermudah serta meningkatkan keinginan target sasaran dalam mengolah dan juga memilah sampah di lingkungan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan dicanangkannya gagasan kami adalah memberikan gagasan rencana dan solusi mengatasi permasalahan sampah Indonesia, memberikan rekomendasi aplikasi bank sampah RB.id sebagai solusi lingkungan sekolah yang lebih sehat, serta mewujudkan tujuan SDGs poin ke-6, air bersih dan sanitasi, serta ke-12, pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Untuk gambarannya adalah aplikasi penyotoran sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenis. Warga sekolah akan memilah sampah, melapor ke aplikasi, sampahnya diangkut, lalu mendapatkan 2.000 poin untuk 1 kg sampah. Lalu poin dapat ditukarkan menjadi uang. Manfaat aplikasi bank sampah yang kami harapkan adalah menjadi solusi permasalahan sampah di Indonesia, meningkatkan kesadaran diri warga sekolah, serta manfaat ekonomis untuk pengguna. Luaran yang kami harapkan adalah mempublikasikan penelitian pada artikel ilmiah dan jurnal, serta menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan. Selanjutnya yaitu kondisi sampah saat ini yang berada di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Director of Sustainable Waste Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa saat ini baru sekitar 11,83 sampah plastik di area perkotaan Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sisanya, sebanyak 88,17% masih diangkut ke tempat pembuangan akhir atau bahkan berserakan di lingkungan. Dari 11,83% sampah plastik yang dikumpulkan, 9,78% berasal dari pemulung, 1,78% berasal dari TPS 3R, dan hanya 0,26% yang berasal dari bank sampah. Banyak sekolah yang hanya mengandalkan janitor untuk membersihkan sampah. Namun, hal itu bisa memicu masalah lain karena murid, guru, dan yang lainnya jadi tidak memperhatikan kebersihan sekolah. Maka dari itu, seharusnya semua mempunyai tanggung jawab masing-masing. Meskipun banyak sekali aplikasi bank sampah online di Indonesia, belum ditemukan aplikasi bank sampah khusus untuk sampah sekolah di perkotaan Indonesia. Oleh karena itu, FG3 memulai gagasan ini untuk memajukan kualitas sanitasi di lingkungan sekolah dan perkotaan sembari memajukan ekonomi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi yang pernah diterapkan terkait permasalahan sampah plastik. Solusi yang pertama adalah penerapan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah membludaknya sampah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Di lingkup sekolah, langkah ini dilakukan dengan menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis masing-masing sehingga dapat memudahkan untuk didaur ulang di kemudian hari. Kemudian solusi kedua adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan edukasi dan pelatihan terkait pengelolaan sampah. Untuk di sekolah, terdapat beberapa program yang dilakukan untuk melatih murid-muridnya dalam mengelola sampah. Salah satunya adalah Ecobrik. Kemudian solusi ketiga adalah program bank sampah yang merupakan suatu kegiatan mengumpulkan sampah yang telah disortir dan kemudian akan ditukarkan dengan pengelola bank sampah. Di sekolah, program bank sampah dilakukan dengan meminta murid-murid membawa sampah dari rumahnya masing-masing, kemudian disortir di sekolah. Setelah tahap penyortiran, sampah tersebut akan diangkut oleh pengelola bank sampah dan ditukarkan dengan uang yang dapat digunakan untuk keperluan sekolah. Baik, selanjutnya adalah gagasan. Yang pertama, merancang aplikasi berbasis teknologi, yaitu aplikasi bank sampah, arbi.id. Yang kedua adalah bersinergi dengan pihak sekolah, dinas pendidikan setempat, dan kolektor sampah untuk proses pendistribusian sampah. Ini adalah rancangan dari logo dan juga tampilan aplikasi arbi.id dengan semboyan Small Step, Save the Earth, atau dengan langkah kecil, selamatkan bumi. Nah, ini adalah pihak terkait, ada sekolah, yaitu bertugas atau berperan dalam mengumpulkan, memilah, dan juga melaporkan sampahnya di aplikasi arbi.id. Yang kedua adalah kolektor sampah, di mana adalah tugasnya untuk segera menuju sekolah yang sudah melaporkan sampahnya. Yang ketiga adalah dinas pendidikan, di mana berperan dalam membuat regulasi agar memastikan setiap sekolah memanfaatkan aplikasi arbi.id demi mengurangi sampah di lingkungan pendidikan atau sekolah. Perkenalkan, saya Malika Bilkis dari FG3. Saya akan menjelaskan mengenai langkah strategis kami untuk mewujudkan terciptanya aplikasi arbi.id. Langkah pertama, kami akan melakukan penelitian dan pengkajian gagasan dengan jangka waktu 2 tahun. Langkah kedua, kami membangun sistem aplikasi dan uji coba aplikasi dalam jangka waktu 2 tahun. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kami mengajukan perizinan aplikasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dan terakhir, kami membangun kerjasama dengan kolektor sampah, dinas pendidikan, dan juga sekolah. Kami juga akan terus mengevaluasi serta meninjau aplikasi arbi.id. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari gagasan PKM yang telah kami buat. Adanya gagasan aplikasi bank sampah atau arbi.id ini berawal dari keprihatinan mengenai permasalahan sampah yang tidak kunjung terselesaikan. Sehingga, ke depannya, aplikasi bank sampah untuk sekolah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian, dengan memanfaatkan barang tidak bernilai menjadi bernilai ekonomi, dan terhadap lingkungan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi volume sampah setiap harinya. Dengan demikian, sekolah-sekolah diajak untuk bekerja sama dalam mengurangi sampah di lingkungan. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari FG3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.